Selamat datang kembali. Kali ini kita mau bahas lebih dalam nih. Salah satu pendekatan strategi yang paling dasar, yang mungkin Anda paling sering dengar, pendekatan klasik. Kita akan merujuk ke bab 2 dari buku Your Strategy Needs Strategy. Judul babnya aja udah jelas ya, fokusnya ke gagasan menjadi yang terbesar. Dan ini bukan sekedar teori loh, ini semua didukung risetnya The Boston Consulting Group BCG. Ada wawancara CEO, survei ke ratusan perusahaan, plus analisis data industri puluhan tahun. Jadi datanya kuat. Jadi misi kita sekarang nih, juga mau coba bongkar bareng-bareng, kapan sih sebenarnya strategi klasik ini paling pasti pakai? Terus, apa yang bikin dia efektif? Terutama ide soal menjadi besar, lewat skala itu. Kenapa ukuran sering jadi kunci? Mungkin ini strategi yang Anda pelajari di kuliah bisnis dulu, tapi pertanyaannya sekarang masih relevan nggak sih di dunia yang kayaknya makin nggak jelas, makin cepat berubah ini? Ini sering banget dianggap kayak fondasi awal gitu ya dalam strategi bisnis. Tapi yang penting banget dipahami penggunaannya itu bukan kayak ritual tahunan aja. Oh, bikin rencana, yaudah pakai klasik, bukan gitu. Ini tuh sebuah pilihan sadar harus didasarkan pada kondisi lingkungan bisnis yang memang cocok. Nggak bisa dipakai di semua situasi. Oke. Mari kita mulai dari dasarnya dulu. Akar pemikirannya di mana sih pendekatan klasik ini? Dia kan bertumpu pada keyakinan kalau dunia bisnis itu, ya setidaknya di beberapa industri, bisa diprediksi gitu ya. Aturan mainnya stabil, terus kalau kita udah unggul, keunggulan itu bisa awet. Iya, asumsi dasarnya begitu. Jadi tujuannya itu jelas, cari posisi paling enak, paling menguntungkan di dalam arena yang dianggap ya udah given, nggak bisa diubah-ubah seenaknya. Kayak main catur ya. Papan caturnya udah ada, aturannya jelas, kita tinggal cari langkah terbaik buat menang. Nah, persis. Dan alur logikanya itu khas banget. Kayak resep masakan lah. Pertama harus ada analisis. Bedah dulu pasarnya gimana, persaingannya kayak apa, terus kekuatan kita di mana. Kedua, baru deh susun rencana. Rencana detail ya, mau capai posisi apa, langkah-langkahnya gimana. Ketiga, ya tinggal eksekusi. Jalankan rencana itu dengan disiplin, seefisien mungkin. Jadi beda ya sama pendekatan lain. Kayak adaptif yang coba-coba dulu, atau visioner yang malah mau bikin pasar baru. Ini lebih terstruktur. Beda banget, ini sangat analitis dan terencana. Nah, ini nyambungnya ke ide menjadi besar yang jadi fokus kita dari bab 2 tadi. Kenapa skala jadi penting di sini? Karena dalam lingkungan yang relatif stabil dan bisa ditebak itu, ukuran seringkali jadi senjata paling ampuh. Ada semacam lingkaran positif gitu, virtuous cycle. Perusahaan makin besar, biasanya ongkos per unitnya bisa makin ditekan ya kan, skala ekonomis. Iya. Nah, kalau biaya udah rendah, dia bisa pasang harga lebih murah atau ambil untung lebih gede. Ini bisa bikin volume penjualannya naik lagi. Ujung-ujungnya skalanya makin kuat, makin dominan. Jadi kayak bola salju ya, makin besar makin kuat. Betul. Pendiri BCG Bruce Henderson bilang kalau imbalan jadi pemimpin pasar itu gede banget. Apalagi kalau diraih dari awal dan bisa dipertahankan. Ukuran jadi benteng. Ada contoh nyata nggak yang bisa gambarin kekuatan skala ini? Oh, ada banget. Contoh yang sering dikutip itu persaingan di pasar kiriman ekspres Amerika Serikat awal 2000-an. Di sana kan ada raksasa kayak UPS sama FedEx. Iya, dua itu ya yang Ya. gede. Nah, terus DHL mau masuk nih, mau nantang mereka. Kenapa UPS sama FedEx susah banget digoyang? Ya, karena skala mereka udah luar biasa. Biaya perkirimannya jauh lebih rendah, marginnya lebih tebal. Terus gimana DHL? DHL nggak main-main loh, mereka sampai akuisisi perusahaan lokal, Airborne Inc., terus keluarin duit hampir 10 miliar dolar buat investasi. Gede banget kan? Wow, 10 miliar dolar. Tapi ternyata, duit segitu pun nggak cukup buat ngelawan benteng skala yang udah dibangun UPS sama FedEx. Akhirnya tahun 2008 DHL nyerah, operasi domestik AS-nya ditutup. Wah, gila juga ya. Jadi skala itu bisa jadi kayak tembok penghalang ya? Banget. Di lingkungan klasik yang stabil, skala itu bukan cuma keuntungan, tapi bisa jadi pertahanan yang hampir nggak bisa ditembus. Mau nantang tanpa skala setara, seringnya ya gitu, kayak nabrak tembok. Oke, contoh DHL tadi emang kuat banget sih. Tapi apa ini artinya kalau di pendekatan klasik cuma skala yang penting? Gimana kalau kita, atau mungkin bisnis Anda yang lagi dengerin, posisinya nggak mungkin jadi yang paling besar? Nggak ada jalan lain gitu?
Nah, itu pertanyaan bagus banget. Skala memang, dahsyat ya kekuatannya. Tapi bukan berarti itu satu-satunya jalan. Michael Porter, ahli strategi lain yang juga top, dia selalu bilang pentingnya memilih. Anda bisa menang lewat diferensiasi. Tawarkan sesuatu yang beda, unik, yang disukai pelanggan. Atau ya lewat biaya rendah, yang ini memang sering banget kaitannya sama skala. Jadi, diferensiasi atau biaya rendah ya? Ya, Henderson sendiri juga punya teori namanya Rule of Three and Four, semacam hukum alam gitu. Katanya dalam jangka panjang, di industri stabil, biasanya cuma ada 3 pemain generalis yang bisa untung beneran. Kenapa cuma 3? Karena pasar cenderung konsolidasi, pemain yang skalanya paling efisien dan mereknya paling kuat yang bakal bertahan. Yang lain kesingkir atau jadi pemain kecil, malah Jack Welch waktu di GE lebih ekstrim lagi. Pokoknya GE harus jadi nomor 1 atau 2 di pasarnya, kalau enggak ya mending keluar aja. Tegas banget ya. Tapi ada tapinya nih. Kata Henderson juga, manfaat skala itu nggak otomatis datang, sangat bergantung pada manajemen yang kompeten katanya. Jadi harus ada orang pinter yang terus cari cara biar biaya turun seiring volume naik. Besar doang nggak cukup, harus dikelola dengan cerdas. Oke, jadi nggak otomatis. Nah, balik ke pertanyaan tadi, kalau nggak bisa jadi yang terbesar, alternatifnya apa dong selain skala? Ada 2 jalur utama lagi. Pertama, ya tadi, diferensiasi. Gimana caranya? Cari segmen pasar atau ceruk niche yang spesifik. Cukup gede buat untung, tapi nggak terlalu menarik buat raksasa. Atau susah mereka tiru. Terus, di ceruk itu, tawarkan sesuatu yang benar-benar unik dan nilainya tinggi banget buat pelanggan di segmen itu. Misalnya, bikin jaket super canggih buat pendaki gunung ekstrim bukan jaket fashion biasa. Jangan coba lawan raksasa di pasar massal. Fokus ke segmen khusus ya? Betul. Alternatif kedua, menang lewat kapabilitas unggul. Ini artinya Anda punya senjata rahasia internal, bisa teknologi, pemasaran, R&D, logistik, apa aja. Yang penting susah banget ditiru pesaing, langka, dan sangat bernilai buat pelanggan. Contohnya gimana tuh, kapabilitas unggul? Contoh klasiknya sering disebut P&G waktu dipimpin A.G. Lafley. Mereka bisa sukses masuk kategori baru kayak pengharum ruangan Febreze atau pisau cukur Gillette Fusion. Itu bukan cuma karena mereknya kuat, tapi karena mereka punya kapabilitas luar biasa di riset konsumen, cara mereka masarin produk, sama manajemen rantai pasok globalnya. Itu susah banget ditiru. Jadi kapabilitas internal ya? Dalam bisnis Anda apa? Apakah main di skala? Atau keunikan produk layanan, atau punya jurus rahasia internal yang susah ditandingi. Poin yang menarik banget, jadi ada pilihan lain selain adu gede-gedean. Nah, terus gimana kita tahu kapan sih pendekatan klasik ini mau lewat skala, diferensiasi, atau kapabilitas jadi pilihan strategi yang paling pas? Kondisi lingkuran kayak apa yang cocok? Nah, ini dia kuncinya. Sumber kita, buku itu, nekenin banget. Pendekatan klasik ini paling oke dipakai di lingkungan bisnis yang relatif stabil dan bisa diprediksi. Artinya, peta persaingannya itu nggak berubah drastis gitu aja dari tahun ke tahun. Ciri-cirinya apa tuh lingkungan yang stabil dan bisa diprediksi? Biasanya industrinya udah mature, udah dewasa. Bukan industri baru yang lagi heboh tumbuh, terus skala ekonomi itu penting banget buat sukses. Makin besar, makin untung gitu kasarnya. Peringkat pemain utamanya juga cenderung gitu-gitu aja, jarang ada yang tiba-tiba nyalip dari bawah. Model bisnis antar pemain juga mirip-mirip lah. Merek yang kuat pengaruhnya besar. Pertumbuhannya mungkin nggak wow banget, tapi stabil, moderat, ada terus. Contoh industrinya apa? Yang paling sering disebut ya, industri barang konsumsi rumah tangga. Kayak P&G, Unilever, main di situ. Kan produknya relatif sama, persaingannya udah jelas siapa lawan siapa, konsumennya juga loyal sama merek. Ini jelas beda banget sama misalnya industri software, atau bioteknologi, atau energi baru terbarukan. Di sana kan perubahannya cepat banget, nggak bisa diprediksi. Butuh strategi yang lebih lincah, lebih adaptif, atau mungkin visioner. Jadi intinya bukan asal ikut-ikutan, atau karena ini strategi standar ya? Harus diagnosis dulu gitu. Persis, ini harus jadi pilihan yang disengaja. Harus lihat kondisi sekarang, jangan pakai klasik cuma karena, dulu juga berhasil pakai ini. Tapi jangan juga dibuang mentah-mentah cuma karena dengar industri lain lebih keren, lebih dinamis. Coba deh Anda tanya ke diri sendiri dan tim. Industri tempat Anda main sekarang ini stabil nggak sih strukturnya? Dasar persaingannya, siapa menang karena apa, itu relatif sama nggak dari waktu ke waktu?
Perkembangan ke depan kira-kira bisa ditebak nggak? Susah nggak buat satu pemain ngubah aturan main sendirian? Pertumbuhannya moderat tapi stabil. Pasarnya dikuasai beberapa pemain besar aja. Kalau jawaban sebagian besar pertanyaan itu iya, nah kemungkinan besar lingkungan Anda memang cocok buat pendekatan klasik. Oke. Anggaplah kita udah yakin nih, lingkungan bisnis kita cocok buat klasik. Sekarang kita masuk ke cara kerjanya. Proses strategi klasik kan biasanya ada 2 tahap besar ya. Analisis sama perencanaan. Tapi kayaknya ada warning juga ya di sini. Betul, ada resiko yang nggak kelihatan tapi bahaya. Karena proses analisis, rencana eksekusi ini udah familiar banget, gampang kejebak jadi ritual doang. Ritual gimana maksudnya? Ya, rapat strategi tahunan yang panjang, ngisi formulir seabrek, bikin presentasi PowerPoint tebel-tebel, tapi ujung-ujungnya nggak ada insight baru. Nggak ada pemahaman segar yang berani. Cuma ngulang rencana tahun lalu, ditweak dikit. Cuma formalitas jadinya ya. Bisa jadi gitu. Sumber kita nyebut contoh perusahaan permen Mars. Mereka sadar kalau prosedur yang jelas nggak bisa gantiin pemikiran yang jernih. Jadi tujuan proses ini bukan sekedar bikin dokumen rencana, tapi memicu mikir strategis yang beneran, nantang asumsi lama, bahkan mungkin nemu kesimpulan yang nggak enak tapi penting. Oke, mari kita bedah lebih dalam deh. Mulai dari analisis. Apa aja sih yang perlu dioprek di tahap ini? Ada 3 lapisan utama nih dalam analisis klasik. Pertama, daya tarik pasar. Ini bukan cuma nentuin mau jual apa, tapi mendefinisikan lapangan bermain Anda dengan benar. Contohnya Deutsche Bahn, kereta api Jerman itu, mereka lihat pesaingnya bukan cuma kereta lain, tapi juga pesawat buat rute jarak menengah. Jadi, pasar mereka itu perjalanan jarak menengah. Cara mikirnya langsung beda kan? Iya juga ya. Pesaingnya jadi lebih luas. Terus, segmentasi pasar, jangan cuma pakai data demografi yang gampang dicari, kayak usia atau pendapatan. Diageo, perusahaan minuman besar itu, mereka segmentasi berdasarkan kesempatan penggunaan atau occasion. Kapan orang minum apa? Minum bir pas nonton bola sama temen, kan beda kebutuhannya sama minum wine pas dinner romantis? Lebih dalam ya ngelihatnya. Iya. Nah, setelah pasar dan segmennya jelas, baru dinilai daya tariknya secara objektif. Potensi untungnya gimana? Pertumbuhannya, gampang nggak orang baru masuk? Gimana kekuatan pemasok dan pembeli? Kata Porter kan, strategi itu soal milih apa yang tidak dilakukan. Jangan kejar semua peluang. Jadi harus fokus ya. Harus. Contoh cerdik itu Huawei. Dulu mereka nggak langsung lawan raksasa telekomunikasi di kota besar atau negara maju. Mereka mulai dari desa-desa di Cina yang nggak dilirik. Bangun skala di sana dulu, baru ke kota, terus negara berkembang, terakhir baru negara maju. Pelan-pelan tapi pasti bangun skalanya. Oke, itu lapisan pertama, daya tarik pasar. Terus lapisan kedua apa? Lapisan kedua, dasar persaingan. Udah tahu mau main di mana, sekarang perlu paham gimana cara menangnya di situ. Hubungan antara pangsa pasar sama profit itu penting banget dianalisis di sini. Apakah ini pasar yang didorong banget sama volume dan skala? Jadi yang paling gede hampir pasti paling untung. Atau pasarnya pecah-pecah, jadi bisa menang lewat keunikan produk. Atau bikin skala lokal di daerah tertentu. Atau skenario jeleknya, ini pasar stalemate, perang harga terus, produk mirip semua, nggak ada yang untung banyak. Harus paham dulu dinamikanya gimana. Oke, paham dinamika persaingan. Lapisan ketiga. Lapisan ketiga, posisi kompetitif. Nah, udah tahu lapangannya, udah tahu aturan mainnya. Sekarang, gimana caranya perusahaan Anda mau menang? Balik lagi ke pilihan tadi, mau lewat skala. Kalau iya, realistis gak nih masuk 3 besar? Ingat aturan Henderson-Welch, ingat kasus DHL tadi. Mungkin butuh investasi gede banget dan berisiko. Atau lewat diferensiasi. Kalau lewat diferensiasi, pastiin ceruk pasarnya emang berharga dan tawaran Anda beneran unik, susah ditiru dalam waktu dekat. Jangan cuma beda dikit. Atau kapabilitas unggul tadi ya. Kemampuan internal kita, misalnya di R&D atau pemasaran, beneran langka, berharga, dan susah ditiru nggak? Contohnya Mahindra di India. Di bisnis traktor, mereka main skala jadi pemimpin global. Tapi di mobil, mereka fokus ke ceruk SUV off-road. Itu diferensiasi. Terus di bisnis IT-nya, mereka kuat di sektor tertentu kayak telekomunikasi, itu karena kapabilitas khusus. Jadi satu perusahaan bisa pakai cara menang beda-beda di bisnis yang beda. Pilih yang paling pas buat Anda. Analisisnya berlapis-lapis ya. Setelah kita bedah semua itu, langkah berikutnya kan perencanaan.
Gimana caranya hasil analisis tadi jadi arah dan langkah nyata? Perencanaan dalam konteks klasik ini juga ada dua bagian penting. Pertama, menentukan arah strategis. Di sini juga, hati-hati sama jebakan ritual dan kerumitan yang nggak perlu. Perencanaan yang bagus itu harus fokus ke insight dari analisis tadi, bukan cuma ngisi template. Harus disesuaikan sama bisnisnya, dan tetap fleksibel walaupun lingkungannya relatif stabil. Fleksibel gimana maksudnya kalau lingkungannya stabil? Ya, stabil bukan berarti nggak ada perubahan sama sekali kan? Tetap harus bisa merespons kalau ada sesuatu. Dan yang penting, jangan sampai target jangka pendek kayak target penjualan kuartalan malah ngerosak visi jangka panjang. Budaya diskusi terbuka, di mana orang berani nantang asumsi lama, itu penting banget, kayak di Mahindra tadi. Jangka waktu perencanaannya juga harus pas. Shell, misalnya, bisa mikir 80 tahun ke depan, tapi rencananya diupdate terus kalau ada perubahan besar. Rencana yang bagus malah bisa bantu kelola ketidakpastian level moderator. Contohnya Mylan, farmasi generik. Rencananya disiplin tapi fleksibel. Justru karena rencananya kuat, mereka jadi punya kapasitas mental buat fokus ke hal tak terduga dan siap respons. Oke, arah strategi sudah ada. Terus biar bisa jalan di lapangan gimana? Biar nggak cuma di atas kertas. Nah, itu bagian kedua. Menurunkan tujuan jadi rencana aksi. Visi bagus tanpa peta jalan ya cuma mimpi. Jadi, perlu ditetapkan milestone, target-target antara yang jelas dan bisa diukur. Terus ada metrik kinerjanya, KPI-nya. Penting banget mastiin ada benang merah yang jelas antara kerjaan operasional sehari-hari di semua level sampai ke strategi besar perusahaan. Alokasi sumber daya, duit, waktu, orang, perhatian manajemen, harus fokus ke proyek yang emang dukung tujuan strategis. Tujuannya biar semua orang di perusahaan dari atas sampai bawah geraknya searah, nggak jalan sendiri-sendiri. Oke, jadi analisis, perencanaan, udah kita bahas. Tapi strategi kan bukan cuma dokumen ya. Gimana implementasinya? Pendekatan klasik ini punya ciri khas nggak sih waktu dijalankan? Oh jelas punya. Cara Anda jalanin strategi klasik itu ngaruh ke banyak hal di organisasi. Coba kita lihat beberapa aspek penting ya. Pertama, informasi. Informasi itu bukan cuma buat analisis awal, tapi juga buat mantau eksekusi. Perusahaan klasik yang jago biasanya punya keunggulan informasi. Mereka tahu lebih banyak soal pasar, pesaing, sama kinerja internal. Mereka nggak cuma lihat laporan rutin, tapi cari insight baru dari data. Kayak Diageo tadi, riset pasarnya gila-gilaan, punya Customer Collaboration Center buat ngerti pelanggan banget. Sistem pelacakannya juga ya. Betul, kayak P&G, pakai sistem pelacakan inventaris canggih di toko-toko. Biar nggak kehabisan stok, itu langsung naikin penjualan sama pangsa pasar loh. Terus soal inovasi gimana? Di dunia klasik ini inovasinya kayak apa? Kedua, inovasi. Biasanya di dunia klasik, inovasinya bukan yang heboh, disruptif gitu. Lebih sering sifatnya sesekali, terus inkremental atau bertahap, dan kumulatif nambahin yang udah ada. Tujuannya buat nguatin keunggulan yang udah dipunya, skala, diferensiasi, atau kapabilitas. Bukan buat bikin pasar baru. Prosesnya lebih teratur, disiplin, sering diukur pakai ROI. Untungnya sebanding nggak sama biayanya. Tapi hati-hati soal alokasi dana inovasi. Ingat matriks BCG. Jangan kebanyakan nyiram produk sapi perah yang udah nggak tumbuh, nanti nggak ada dana buat bintang masa depan. Oke, inovasinya lebih bertahap ya. Kalau struktur organisasinya gimana? IGA, organisasi. Struktur klasik itu biasanya dirancang buat efisiensi dan repetisi. Kayak mesin yang jalan terus buat tugas yang sama. Cirinya spesialisasi fungsi kuat. Departemen marketing, produksi, keuangan, jelas banget tugasnya. Wewenang didelegasikan, proses kerja standar, pengawasan dari atas ke bawah, biar nggak banyak penyimpangan. Ini beda banget sama organisasi adaptif yang butuh lincah. Risikonya apa dong kalau gitu? Risikonya ya bisa jadi kaku, konservatif. Komunikasi antar departemen susah, jadi silo-silo gitu. Quintiles, perusahaan riset klinis, mereka coba atasi ini pakai sesi khusus lintas fungsi namanya Management Workouts. Menarik. Terus budayanya pasti beda juga ya?
Keempat, budaya. Budaya yang cocok buat klasik itu biasanya yang nekenin disiplin, fokus, mikir analitis, orientasi ke tujuan, sama akuntabilitas tinggi. Rencana itu dihargai banget, contohnya Mars tadi, mereka transparan soal keuangan internal sampai ditampilin di layar di kantor pusat. Karyawannya juga loyal. Pfizer juga lihat budaya disiplin dan akuntabilitasnya sebagai keunggulan. Terakhir, peran pemimpinnya gimana? Kelima, kepemimpinan. Pemimpin di strategi klasik, tugas utamanya ya netapin tujuan yang jelas, jelasin gimana cara menangnya, ngawasin rencana jalan, dan jaga fokus terus ke target. Tapi bukan cuma jadi mandor. Pemimpin juga harus aktif cegah proses strategi jadi ritual doang. Harus dorong cari insight baru, berani nanya asumsi lama, jaga keseimbangan jangka pendek dan panjang. Tapi ada sisi lain, pemimpin juga harus waspada. Jangan sampai saking fokusnya sama rencana sekarang, jadi buta kalau ada perubahan besar di luar yang butuh ganti arah. Sam Walton, pendiri Walmart, itu contoh bagus. Dia detail banget soal efisiensi, tapi juga terus nantang model bisnisnya sendiri sambil kejar skala. Wah, lengkap banget ya pembahasannya, mulai dari asumsi, proses, sampai implementasinya. Nah, buat Anda yang lagi dengerin, coba kita cek kesehatan sebentar yuk. Cara Anda jalanin bisnis sekarang ini, sejalan nggak sih sama pendekatan klasik? Coba deh direnungkan. Anda udah secara sadar nentuin mau main di pasar mana, udah rutin analisis daya tariknya, persaingannya, kekuatan Anda sendiri. Udah milih secara eksplisit, mau menang pakai cara apa? Skala, diferensiasi, atau kapabilitas. Anda bikin prediksi nggak soal pasar ke depan? Udah ada target jangka pendek dan panjang yang jelas dan terukur. Punya rencana jangka panjang yang stabil sebagai panduan, ada milestone dan metrik buat ngukur kemajuan, dan paling penting, ada disiplin tinggi nggak buat eksekusi rencana itu di seluruh perusahaan. Dan jangan lupa beberapa tips penting tadi ya, selalu terbuka sama insight baru yang mungkin mengejutkan. Berani bilang enggak sama peluang yang kelihatannya bagus, tapi nggak sejalan sama strategi. Kalau mau main skala, pastiin realistis bisa jadi top 3. Kejar terus penurunan biaya seiring pengalaman, kurva pengalaman, jangan pasif. Dan hati-hati sama jebakan. Proses jadi ritual, anggaran jadi pengganti strategi, segmentasi asal gampang, atau terlalu kaku sama rencana dan keunggulan yang mungkin udah mulai pudar. Jadi kalau kita simpulkan, pendekatan klasik ini intinya, analisis tajam, rencana cermat, eksekusi disiplin. Fokusnya sering banget ke gimana caranya menjadi yang terbesar atau bangun keunggulan lain yang kuat di lingkungan yang kita yakini stabil dan bisa ditebak. Ini soal bangun benteng yang kokoh, rencanain langkah hati-hati, dan jalanin dengan disiplin tinggi. Betul sekali. Tapi ada satu penekanan terakhir yang penting banget, krusial malah. Semua kekuatan pendekatan klasik ini bergantung penuh pada akurasi diagnosis lingkungan Anda. Kesalahan paling fatal dan paling sering kejadian itu salah diagnosis. Kita anggap lingkungan bisnis stabil, bisa diramal, padahal diam-diam udah mulai berubah, jadi dinamis, atau bahkan disruptif. Itu jebakan terbesarnya. Jadi pertanyaan refleksi yang harus selalu ditanya, lingkungan bisnis tempat saya main sekarang ini beneran masih stabil dan bisa diprediksi nggak ya? Pertanyaan itu penting banget ya. Dan itu membawa kita ke pemikiran penutup nih, buat Anda bawa pulang dan renungkan. Mengingat dunia bisnis secara umum yang rasanya makin nggak pasti ya, makin cepat berubah, di area mana dari bisnis Anda, pendekatan klasik ini, dengan segala analisisnya, perencanaan jangka panjang, dan mungkin fokus ke skala, masih paling relevan dan paling efektif. Dan sebaliknya, di area mana Anda mungkin perlu mulai serius mikirin pendekatan strategi yang beda, mungkin yang lebih adaptif, yang siap coba-coba, atau malah visioner, yang berani bikin masa depan sendiri. Nah, topik-topik itulah yang bakal kita gali lagi di kesempatan berikutnya.